Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Apa ya pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian usaha dan keputusan guru yang dibuat secara masuk akal untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini harus dilakukan karena setiap siswa terlahir dengan bakat dan karakteristik masing-masing yang dikembangkan berdasarkan lingkungannya, budayanya, dan gaya belajarnya. Nah, sekarang bagaimana ya cara kita sebagai guru untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus membuat tujuan pembelajaran yang jelas, merespon kebutuhan belajar murid, membuat lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, memanajemen kelas secara efektif, dan terus melakukan penilaian berkelanjutan. Untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, setiap guru harus mengetahui kebutuhan belajar muridnya. Nah, ada 3 aspek yang harus dikuasai guru untuk melakukan kegiatan berdiferensiasi ini, yaitu yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua adalah minat murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness. Pada tahap ini, guru diharuskan untuk mengetahui kemampuan dasar yang dimiliki oleh murid dan posisi apa yang ada pada diri murid, sehingga murid siap untuk diberikan pembelajaran. Yang kedua adalah minat murid, di mana guru diharuskan untuk mengetahui minat apa yang dimiliki oleh masing-masing muridnya. Karena minat ini adalah salah satu motivator murid dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah profil belajar murid, di mana preferensinya adalah terhadap lingkungan, pengaruh budaya, bagaimana gaya belajar murid, dan kecerdasan majemuk yang ada pada diri murid tersebut. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan berbagai cara. Cara-cara yang dapat kita lakukan antara lain mengamati perilaku murid ketika berada di dalam kelas, melakukan identifikasi kebutuhan awal terhadap murid, melakukan review dan refleksi terhadap proses pembelajaran, bertanya kepada guru yang mengajar murid tersebut di kelas sebelumnya, membaca raport pada kelas sebelumnya. Yang terakhir dapat dilakukan dengan melakukan berbagai penilaian, baik itu penilaian formatif maupun penilaian sumatif. Ada 3 strategi diferensiasi yang dapat kita laksanakan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua adalah diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Yang pertama adalah diferensiasi konten, di mana diferensiasi ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan secara konsep, baik itu konkret, abstrak, maupun kompleks, dan dibuat berdasarkan minat dan gaya belajar murid yang ada di dalam kelas. Yang kedua adalah diferensiasi proses, di mana hal ini berkaitan dengan bagaimana murid memaknai materi pembelajaran, baik itu secara mandiri atau berkelompok. Guru juga dapat mengetahui siapa yang perlu dibantu atau dapat belajar secara mandiri, serta guru dapat mengatur waktu dan lembar kerja yang berbeda-beda pada masing-masing murid. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini berupa bukti kerja murid berdasarkan apa yang sudah dipahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, atau penerapan dan pengembangan diri dari apa yang sudah dipelajari.